Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Astira Marita Putri, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan dengan program studi pendidikan masyarakat tahun angkatan 2018 akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Kinerja Pegawai. Pengertian kinerja pegawai merupakan hasil dari suatu proses atau aktivitas pada fungsi tertentu yang dilaksanakan oleh seorang pegawai. Hasil tersebut merupakan tingkatan di mana pegawai menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh sebuah perusahaan. Ciri-ciri seorang pegawai yang mempunyai kinerja baik dilihat dan dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor kemampuan atau ability. Menurut Chaplin, ability atau kemampuan, kecakapan, ketangkasan, bakat, dan kesanggupan merupakan tenaga, daya kekuatan untuk menentukan suatu perbuatan. Sedangkan menurut Robbins, kemampuan bisa merupakan kesanggupan bawaan sejak lahir atau merupakan hasil latihan atau praktek. Robbins menyatakan bahwa kemampuan terdiri dari dua faktor, yaitu kemampuan intelektual, yakni kemampuan yang membutuhkan aktivitas mental berpikir, menalar, dan memecahkan sebuah masalah. Yang kedua ada kemampuan fisik. Kemampuan fisik adalah kemampuan mengerjakan tugas-tugas yang menuntut stamina, keterampilan, kekuatan, dan karakteristik yang serupa. Yang kedua ada kepribadian atau personality. Merupakan salah satu kajian psikologis yang lahir berdasarkan pemikiran, kajian, atau temuan-temuan hasil praktik penanganan kasus oleh para ahli. Objek kajian kepribadian adalah human behavior, perilaku manusia, yaitu pembahasannya terkait dengan apa, mengapa, dan bagaimana perilaku tersebut. Yusuf dan Nurihsan juga menjelaskan bahwa kata kepribadian digunakan untuk menggambarkan identitas jati diri seorang. Seperti, saya adalah seorang pendiam. Saya adalah seorang yang terbuka. Yang kedua ada kesan umum seseorang tentang diri Anda atau orang lain. Contohnya, dia adalah seorang yang agresif. Dia adalah seorang yang jujur. Yang ketiga, ada fungsi-fungsi kepribadian yang sehat atau bermasalah. Contohnya, saya seorang yang baik dan dia adalah seorang yang pendendam. Yusuf mendefinisikan kepribadian dalam beberapa unsur. Perlu dijelaskan yaitu sebagai berikut. A. Organisasi dinamis. Ini berarti kepribadian itu selalu berkembang dan berubah walau organisasinya mempunyai sistem yang mengikat. Yang kedua ada psikofisis, yakni kepribadian bukan semata-mata hanya bentuk fisik, tapi juga perpaduan antara kerja aspek dan fisik dalam satu kesatuan kepribadian. Yang ketiga ada istilah menentukan. Ini berarti kepribadian mengandung kecenderungan untuk menentukan determinasi yang memainkan peran aktif dalam tingkah laku seorang individu. Yang keempat ada unik atau khas. Unik atau khas berarti menunjukkan bahwa tidak ada dua orang yang mempunyai kepribadian yang sama. Terakhir, yakni menyesuaikan diri terhadap lingkungan, bahwa kepribadian mengantar individu dengan lingkungan fisik dan psikologisnya. Kadang menguasainya, jadi kepribadian itu mempunyai fungsi
dan adaptasi yang ditentukan oleh lingkungannya. Lanjut, lingkungan luar juga menjadi faktor kinerja seseorang. Terdapat 5 faktor lingkungan luar yang mempengaruhi kinerja seseorang. Pertama, ada budaya. Budaya ini berarti sifat, kebiasaan, dan kekuatan pendorong seseorang dalam kehidupannya di kelompok masyarakat atau organisasi. Sedangkan budaya kerja merupakan konsep dasar kebiasaan atau keseluruhan pola perilaku seorang individu atau kelompok yang dibudayakan dan dikembangkan dalam satu organisasi atau perusahaan untuk mempertahankan efisiensi dalam bekerja. Kedua, ada hukum. Hukum ini mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan. Hukum juga mempunyai kekuatan untuk para pekerja, yakni sebagai lembaga advokasi hukum. Yang ketiga ada politik. Politik didefinisikan oleh Richard L. Duff, yakni sebagai kegiatan yang melibatkan atau memperoleh, mengembangkan, dan menggunakan kekuasaan atau power dan sumber daya lainnya guna mempengaruhi pihak lain serta menambah hasil yang diharapkan. Karena terdapat ketidakmenentuan atau ketidaksetujuan seputar pilihan-pilihan yang tersedia dalam internal. Yang keempat, ada faktor dari ekonomi. Faktor ekonomi ini berarti seseorang yang kinerjanya dipengaruhi oleh standar, kondisi, permasalahan, rencana, dan jangka waktu dalam bidang ekonominya. Yang kelima ada faktor sosial. Faktor sosial adalah faktor yang biasanya melibatkan seorang CSR atau Corporate Social Responsibility. Ini erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, yakni suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusan yang tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek tertentu. Yang terakhir ada organisasi kinerja. Organisasi kinerja ini terdiri dari 4. Pertama, kebijakan dan filsafat manajemen. Ini diperlukan karena dianggap sebagai suatu cara pemikiran manajemen yang terdiri dari sikap, keyakinan, konsepsi seseorang, individu, atau kelompok tentang manajemen. Kedua, ada struktur tingkat pengupahan dan penghargaan. Ini biasanya ditetapkan oleh seorang pemimpin dalam perusahaan dalam bentuk surat keputusan dengan mempertimbangkan beberapa unsur, yang dimana struktur tingkat pengupahan ini diadakan untuk mengurangi kesenjangan antara upah terendah dengan upah tertinggi di perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan pada umumnya terdiri dari 2. Yang pertama yaitu otoriter, yakni terpusat pada seorang pemimpin. Yang kedua ada gaya pemimpin demokratis, yakni melibatkan para pegawai serta pemimpinnya. Terakhir, yakni ada syarat kinerja. Syarat kinerja menurut Mutia pada tahun 2019 terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, spesifik dan jelas untuk menghindari kesalahan interpretasi. Kedua, dapat diukur secara objektif, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang ketiga, menangani aspek-aspek yang relevan. Yang keempat, harus penting atau berguna untuk menunjukkan keberhasilan input-output hasil atau outcome, manfaat maupun dampak serta prosesnya. Yang kelima yakni fleksibel dan sensitif terhadap perubahan pelaksanaan. Yang keenam efektif dalam artinya data mudah diperoleh,
diolah, dianalisis dengan biaya yang tersedia. Sekian pemaparan materi pada kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang menonton. Semoga ilmunya berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.